Oke, halo Bapak Ibu. Jadi ini adalah saya udah lama ya nggak buat video YouTube ya. Jadi yang pertama tentu saja karena ada kesibukan gitu kan. Bukan karena yang diuploadnya ke yang bayar doang ya, nggak juga. Karena di WeApp juga videonya sedikit 3 bulan terakhir. Kenapa ya? Karena memang saya lagi ada kesibukan gitu kan. Nah, terus saya berpikir, saya kan sudah lama ya nggak ngasih sesuatu ke publik, ke teman-teman di YouTube gitu kan. Jadi untuk ke depan saya akan upload beberapa video atau video yang saya rasa bisa mengedukasi gitu kan, bisa mengedukasi tapi masanya udah lewat gitu kan. Contohnya misalkan analisa saya di saham BRRC atau misalkan nanti analisa saya di saham obat gitu kan. Nanti saya akan share, tapi nanti setelah mungkin kerjaan bandar di saham itu selesai atau ya ada waktunya lah saya akan upload seperti itu. Oke, paling seperti itu. Nah, untuk sekarang itu dimulai dari video BRRC dulu gitu kan. Nah, semoga bermanfaat dan eh, sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, halo Bapak Ibu. Jadi di video kali ini pertama saya mau bahas satu saham ya, yaitu saham BRRC. BRRC atau perusahaan apa ini, Raja Roti Cemerlang gitu kan. Nah, eh gimana ya? Oke, langsung aja kita bahas. Jadi, gimana nih buat BRRC ini? Apakah menarik atau tidak gitu kan? Nah, BRRC ini itu IPO amount-nya itu kurang lebih 60 miliar ya. Coba saya lihat. Hup. Ya, kurang lebih 60 miliar. Dan ada warrant gitu kan, ada warrantnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah BRCC ini IPO-nya menarik atau enggak? Kita coba aja cek. Kita coba cek BDM-nya gitu kan. BDM-nya kita sekilas, ya ini mungkin YP sama YJ-nya ini agak suspek ya. Kayaknya sih bukan retail. Nah, kelihatannya. Karena dari dia itu ada di transaksi tanggal 10. Nah, ini gede. YP, YJ kelihatannya bukan retail. Nah, cuma selain kita melihat IPO amount-nya masih ada atau tidak dan segala macamnya, itu kan. Untuk BRCC ini ada hal lain yang bisa kita lihat, yaitu pola pergerakan harga sahamnya. Pola apa? Pola ini salah satunya. Nah, di sini saya udah bahas di grup belajar saham plus pola seperti ini. Nah, pola seperti ini itu mirip seperti pola pergerakan Bandar ISEA, MHKI, PTPS, persis gitu kan, persis sekali. Cuma bedanya belum ada broker KI aja nih. Broker yang aktif juga sama, CP, XA, YP. Nah, ini ada YJ baru, sama biasanya ada KI. Cuma KI-nya belum ada. KI-nya baru ada di Warren kayaknya. Nah, KI-nya baru ada di Warren aja aktifnya. Gitu kan, baru ada aktif di Warren. BRRC. Teman-teman polanya gimana Pak? Teman-teman bisa tonton video tentang ISEA itu mirip, MHKI juga mirip kalau saya nggak salah. Atau nanti coba saya cariin deh case-case terkait PTPS, MHKI. Ada di channel, cuma masalahnya saya sensor-sensor jadi nyarinya saya sendiri juga susah. PT titik bintang agak susah. Oh ini. Nah ini. Nah ini contoh PTPS. Nah ini saya bilang kan bandar saham Aku Laut tuh ISEA. Gitu kan, polanya sama. Kayak BRCC sekarang sama. Nah ini sama. Sama persis, dia main kanan kiri. Gitu kan, kanan kiri. Dia main beatable, overtable, ya udah sisanya tipis-tipis gitu kan. Nah, terus gimana kalau ketemu pola saham-saham seperti ini? Ini BRCC ya teman-teman. Ini BRCC. Yang di sini BRCC. Nah ini BRCC. Gitu kan. Terus gimana kalau udah ketemu pola saham seperti ini? Gitu kan. Ini dari pengalaman saya ya. Dari pengalaman saya, kalau Bapak Ibu sudah ketemu pola saham seperti ini, lebih baik nggak usah beli. Kenapa? Karena kalau pola seperti ini itu bandar ngitung barang. Ngitung barangnya gimana Pak? Kalau overnya dihabisin retail, ya dia tinggal cabut bid, bandarnya udah selesai jualan. Ya kan? Tapi kalau mayoritas retailnya pada haki, pada jualan di bawah,
pada jualan di Bit, ya dia akan tarik ke atas. Kenapa? Karena dia dapat banyak barang gitu kan. Jadi pola-pola saham seperti ini susah untuk dianalisa. Kenapa? Karena analisanya adalah kita harus analisa kira-kira mayoritas retail mau HK atau HQ, mau jual atau beli. Nah, ini agak susah. Beda kayak saham-saham IPO lainnya kayak Yoi gitu, beda gitu kan. Itu berbeda sekali. Nah, jadi kalau saya pribadi ya lebih baik saya nggak beli saham-saham seperti ini gitu kan. Kenapa? Ya karena lebih susah gitu kan, lebih susah gitu kan. Dan ujung-ujungnya kita tahu sendiri saham-saham yang seperti ini akhirnya kemana? Akhirnya kemana? Ya akhirnya lihat aja teman-teman MHKI, ISEA, PTPS nasibnya gimana gitu kan. Ya kurang lebih akan sama seperti itu harusnya, akan mirip-mirip seperti itu gitu kan. Transaksinya digedein 100 M per hari likuiditasnya gitu kan. Tujuannya apa ya? Buat mancing retail, buat mancing liquidity. Nanti yang dipancing adalah, nanti yang bandar akan buat adalah pola pergerakan harga sahamnya. Oh, habis dipalang naik terus. Nah, besok-besok kalau dipalang pasti naik lagi. Retailnya beli, oportunis kan retailnya. Akhirnya dikarungin di situ. Atau mungkin dikasih cuan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi nanti dikarungin. Nanti dikarungin, dikasih harapan. Oh, habis ARB, nanti biasanya naik. Habis ARB, naik. Akhirnya tertanam di pikiran. Oh, habis ARB, naik, ARB, naik. Makanya setiap ARB, nanti retailer beli terus. ARB beli, ARB beli, ARB beli, ARB beli. Padahal, dengan ARB beli itu ya, apa namanya ya, ya itu retail lagi dikarungin gitu kan, seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Itu untuk saham BRCC. Ya saya nggak bisa banyak-banyak bahas saham BRCC karena kesimpulannya cuma itu, analisanya cuma itu gitu kan. BRCC mungkin nggak Pak ke 300-400 mungkin gitu kan. Tapi mungkin juga enggak gitu kan. Tapi karena ya ini, karena pola sahamnya susah dan ujung-ujungnya kita tahu bakal seperti MHKI, PTPS, ISEA, ya ngapain kita bertaruh di sini gitu. Lebih baik kita cari saham lain yang bandarnya nggak distribusi atau bandarnya beli balik gitu kan, seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Oke, paling itu dari saya terkait saham BRCC. Kalau dari saya yaitu lebih baik kita tidak bertarung atau tidak ada di pertarungan yang sudah pasti kita nggak bisa menang gitu. Jadi lebih baik nggak usah bertarung gitu kan. Inilah yang saya lakukan di BRCC. Jadi lebih baik sih jadi komentator aja di BRCC dibandingkan saya ikut bertarung. Kenapa? Saya ikut bertarung belum tentu, kemungkinan menangnya kecil, udah pasti kalah bahkan. Gitu kan, seperti itu. Jadi itu view saya di BRCC. Tapi buat Bapak Ibu yang, saya ada teman yang dia scalper, dia jago trading di saham ginian, ya go ahead gitu, silakan gitu kan. Saya nggak maksa Bapak Ibu jangan beli BRCC, enggak. Kalau Bapak Ibu jago trading saham model begini ya silakan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang misalkan apalagi pekerja kantoran, sore pulang, sore baru bisa lihat market, ya lebih baik saran saya cari saham lain dulu saja. Seperti itu, gitu sih. Oke, itu terkait BRCC. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam.